kembali bergabung bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Nah, pada segmen ini kita akan berusaha untuk mensimulasikan tata cara pencoblosan untuk melihat bagaimana sebenarnya suara yang dianggap sah dan tidak sah. Ini salah satu contohnya, suara tidak sah. Bisa dijelaskan mungkin Pak Bung Arta, ini mengapa suaranya tidak sah? Ya, karena ini yang bersangkutan menandai di dua tempat. Satu di kolom gambar partai dan satu lagi di nomor urut calon nomor 2 itu. Sehingga dia menjadi tidak sah. Karena undang-undangnya mengatakan menandai satu kali saja. Kalau tidak di gambar partai, di nomor partai, atau di nama calon. Dan harus dicontreng begitu ya? Tidak bisa dicoblos? Nah, kalau kebetulan tercoblos, tetap dinyatakan sah. Tapi hanya satu coblosan, ya, tidak boleh dua. Nah, yang seperti ini juga tidak sah? Nah, ini juga tidak sah karena di dua tempat. Padahal sebetulnya kan milik T. Darmawan ini kan. Kesannya, substansinya seolah-olah sah kan. Tapi karena dia menandai dua kali di nomor calon dan di nama calon menjadi tidak sah. Ini yang sebetulnya agak rawan ini, harus kita rapikan. Dan seperti juga ini yang berikut ini sebagai salah satu contohnya adalah suara tidak sah juga tiga kali ya. 3 kali. Nomor calon kena, gambar kena, nama calon. Nah, yang seperti ini bagaimana? Ini di luar. Saya kira ini di luar kotak suara, kotak gambar partai, di luar nomor calon, di luar nama calon. Termasuk yang ini juga. Termasuk yang ini juga karena di luar kolom ya. Ini dianggap tidak sah. Nah, dari parpol ini ada keberatan tidak? Saya kira cara metode pencoblosannya ya. Iya, kalau di hasil di simulasi kita di PKS di lapangan sebenarnya tidak terlalu bermasalah dengan cara ini, tetapi yang seringkali kesalahan banyak terjadi itu adalah karena sosialisasi yang belum masif dari KPU. Lebih mudah atau lebih sulit dibandingkan dengan persoalannya bukan di lebih mudah dan lebih sulit, peluang salahnya lebih banyak di sini dibanding yang pada yang sebelumnya. Seperti tadi, sebab-sebab kesalahannya itu terlalu banyak. Misalnya coblos nomor urut plus nama, itu kan salah. Itu salah. Iya kan? Atau coblos nomor urut plus coblos partai, itu juga salah. Nah, peluang ini kalau tidak disosialisasi dengan baik, secara lebih masif lagi, ini akan menjadi sebab kesalahan terbanyak nanti dalam pencoblosan. Pak Hadar melihatnya bagaimana? Ya, saya kira memang penting kita mensosialisasikan dengan jelas, karena kalau orang tidak paham jadi dia akan ragu kan, sehingga golput pun bisa terpengaruh oleh faktor ini. Nah, tetapi menurut saya memang sah tidak sahnya yang barusan kita lihat itu cukup banyak punya masalah, walaupun ini tidak bisa dikatakan kekeliruan dari penyelenggara pemilu atau KPU kita. Ini lebih banyak karena peraturan di undang-undang kita. Misalnya memberi tanda satu kali, seharusnya itu tidak harus satu kali saja. Kalau jelas kita arahnya ke caleg tertentu dari partai yang dimaksud, boleh-boleh saja dong. Ya, mestinya begitu. Karena kan saya mau partai caleg nomor 2 misalnya dari partai A, ya tandain 2 kali mau 3 kali, yang penting jelas dia ke situ, mestinya sah dong. Penegasan. Tidak centang misalnya lingkar atau cross, yang penting dia jelas yang dimaksudkan. Nah, jadi seharusnya itu boleh. Kalau misalnya cross itu dianggap tidak sah juga? Tidak sah. Tidak menjadi tidak sah. Nah, jadi disinilah ada kesulitan-kesulitan yang saya kira bisa membuat orang jadi ragu. Saya bisa milih sah atau tidak nanti. Artinya sekarang sosialisasinya itu yang harus menjadi kencang. Dan ini kekeliruan dari pembuat undang-undang menurut hemat saya. Baik, tanggapannya Bung Ara. Jadi KPU saya pikir sudah banyak mendapatkan masukan. Jadi masih ada waktu untuk berubah maksudnya. Kalau kita berubah untuk sesuatu yang lebih baik kan tidak apa-apa. Karena ini kan soal substansi yang disampaikan tadi. Bagaimana pilihan itu adalah yang terpenting. Kan seperti itu. Jadi entah mencoblos, entah dia mencontreng pada lambang partai dan nama, itu substansinya menurut kami, saya sependapat, adalah pilihannya kemana, ke arah mana. Tapi problemnya bukan di situ saya kira. Problemnya pada problem yuridis, Bung Hadar bilang. Iya, di undang-undang. Jadi sumbernya itu ada di undang-undang. Jadi kalau kita melakukan regulasi, mengakomodir aspirasi itu, nanti batal demi hukum pemilu kita, karena ada ruang-ruang yang sebetulnya bertentangan dengan undang-undang, kemudian kita atur. Kecuali kan ya, kecuali KPU memang melihat bahwa ini potensi yang sangat besar yang harus diperhatikan, kemudian KPU kembali ke DPR, konsultasikan dengan mereka. Kalau mereka menganggap memang oke, mari kita sepakat, saya kira tidak akan ada masalah. Artinya yang paling mudah itu yang seperti apa metode pencoblosannya? Saya kira apapun ya, karena kita sudah sepakat meninggalkan coblosan kan, kita dengan menandai. Nah, tanda apapun sejauh itu di tempat yang dimaksudkan dan jelas pilihannya, itu mestinya sah. Tapi dari 4 kali simulasi yang sudah kita lakukan, kekhawatiran tentang berbagai bentuk tanda itu kemudian nanti membuat tidak sah, saya kira terbantahkan ya. Karena sebetulnya masyarakat kita tidak terlalu bodoh lah gitu. Hasil simulasi di Papua, di Sidoarjo, Aceh dan ini menyatakan bahwa hampir 98% senang menandai.
dan mereka yang kebetulan salah menandai tempat itu lebih kepada golongan tua. Artinya ini sebetulnya pilihan sederhana yang sebetulnya sudah sangat simpel begitu, sudah sangat simpel. Kita percaya bahwa tugas kita tidak hanya KPU, partai politik sekarang adalah melakukan sosialisasi secara masif. Dan kita sudah hadir di semua televisi hari ini karena memang anggarannya baru sebulan ini turun begitu ya. Ini klarifikasi juga ini. Jadi dan teman-teman KPU Kabupaten Kota sudah turun ke desa-desa sejak 2 minggu terakhir ini. Mereka langsung datang ke desa-desa melakukan sosialisasi membawa surat suara. Bikin kayak 99 ada inga-inga, jadi gampang rakyat ingatnya. Jadi advertisingnya yang bagus. Kita berhenti di situ dulu, akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Forum Today's Dialog akan kembali. Saat